ketika kita membuka pasar baru, jaringan baru, berarti kita harus nambah populasi ikan, nambah tonase ikan yang kita hasilkan satu bulan. Ya sekarang ya boleh dikatakan masih kurang. Nah, kalau yang saya lihat kebutuhan di OFP dan Mitra itu satu bulan itu kurang lebih 200 ton. Yang tersedia masih ya netnya lah 150, 100, kalau saya sendiri 100 tambah Mitra 150, posisi Mitra juga naik turun kan. Kalau kita bisa flat di 100, Mitra kadang 30 ton. Ya kadang kalau sempat lebih, tapi lebih nggak banyak ya. Itu aja sih sebenarnya kendalanya, pasar masih terbuka luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kembali kita podcast di Riomek TV. Kayak ini bersama Bang Ervan. Ya, ya Bang. Ya. Abang ini sudah bertukus lumus di dunia lele, Bang ya. Ya, lele. Bang, alhamdulillah. Sedikit Bang minta profilnya Bang. Ya, sedikit saya kenalkan, nama saya Ervan Effendi. Saya udah menjalani usaha perikanan ini sejak tahun 2006. Kurang lebih 18 tahun. 18 tahun dengan khusus memproduksi ikan lele. Jadi hingga hari ini produksi ikan lele kita di 2 tempat kolam kita satu bulan itu udah mencapai 100 ton per bulan. 100 ton per bulan. Untuk penjualannya di sekitar Riau dan Sumatera Utara. Sumatera Utara kita juga. Tapi kalau kita include-kan dengan Mitra, total produksi kita 150 ton. Mitra kita tersebar di 5 kabupaten kota. Saya juga sebagai distributor pakan gitu. Ya itulah ya sedikit. Nah kita memang di sinilah lokasi kita, lokasi kedua. Lokasi pertama kita ada di tak jauh dari kolam ini, lokasi kita. Yang biasa kita disebut usaha kita ini yang lebih dikenal dengan Okura Farm Pekanbaru. OFP kata gitu ya. Itulah gitu. Baik Bang, ini kan juga teman-teman juga butuh kenapa ke lele, terus kira-kira potensinya, sehingga sama juga yang ikan lain gitu ya. Nah, kalau terkadang gini, kalau untuk pertama kalau kita berdasarkan geografis lah kan, danau buatan Okura itu memang difokuskan produksi lele. Nanti kalau untuk wilayah Kuansing itu produksinya di Mila, nanti masuk Kampar itu di Patin. Gitu kan. Cuman kenapa saya lele ya, secara kalau semua ikan saya bisa, cuman yang lebih kita fokuskan itu kemana bisnisnya, ke Patin kah? Saya lebih fokus ke lele. Kalau untuk seluruh budidaya insya Allah kita bisa, tapi bagaimanapun juga petani itu kita harus tahu fokusnya kemana, di ikan apa, dan kita udah punya segmen pasarnya gitu, seperti itu sih, duduk ke situ saja, kebiasaan sebenarnya. Terus ini dari mulai itu Bang sampai penjualan berarti ya? Itu berapa lama tuh kira-kira? Kalau sekarang dari bibit masuk ukuran 23 ataupun 34 itu panen perdana. 23 cm atau 34 cm itu mulai panen di umur 2,5 bulan. 2,5 bulan. Ya 2,5 bulan ya, udah mulai panen perdana. Kalau istilah orang sekarang panen jonggol lah, panen jonggol itu udah mulai panen, jadi 3 bulan habis. 3 bulan sampai 3,5 bulan udah habis semua itu kan. Udah terserap pasar melalui agen yang datang ke kita gitu. Biasa seperti itu. Terus ini kan berkala tuh Bang. Ya. Ini nggak ada pengen lebih keluar Bang, atau masih kurang kayak? Kalau pasar yang tersedia sekarang memang boleh dikatakan pasarnya masih terbuka luas. Hanya masalah distribusinya saja yang bermasalah. Kalau saya menganggap tidak ada pasar yang bermasalah. Yang masalah itu adalah distribusinya. Kita membuka pasar baru, membuka jaringan baru, sehingga ketika kita membuka pasar baru, jaringan baru, berarti kita harus nambah populasi ikan, nambah tonase ikan yang kita hasilkan satu bulan. Ya sekarang ya boleh dikatakan masih kurang. Nah, kalau yang saya lihat kebutuhan di OFP dan Mitra itu satu bulan itu kurang lebih 200 ton. Yang tersedia masih
Ya netnya lah 150 100, kalau saya sendiri 100 tambah mitra 150, posisi mitra juga naik turun kan. Iya, iya. Kalau kita bisa flat di 100, mitra kadang 30 ton. Ya kadang kalau sempat lebih tapi lebih nggak banyak ya. Itu aja sih sebenarnya kendalanya. Pasar masih terbuka luas. Alhamdulillah. Dari 50 kabupaten kota tadi kan Ya. sama sebagian di Sumatera Utara. Terus Bang, emang Abang cuma fokus ke lele aja atau nanti ke depannya bagaimana Bang? Atau benar-benar memperbanyak pangsa lele aja? Sekarang ini kita memang memfokus jumlah ikan lele segarnya dulu. Oke. Walaupun juga kita udah bermitra dengan beberapa mitra yang memang fokus di salai. Salai lele. Dulu ada abon, sekarang udah nggak ada. Dulu juga ada frozen, cuman sekarang udah kayaknya udah enggak. Tapi yang lebih banyak di salai sih. Salai sekarang untuk kebutuhan 1 bulan kita mensupport untuk mitra salai kita itu 1 bulan itu 4 sampai 6 ton. Oh. Salai doang. Itu kebutuhan untuk pasar lokal semua. Itu. Ya kita lele kita juga masuk ke Sumatera Utara, Simalungun, Rantau Perapat, Pangkalan Berandan masuk sana. Untuk produksi lele segar. Tapi kalau untuk salainya memang petani lokal semua sih yang ngisi, yang ibaratnya yang mengambil ikan kita dia menjual ke seputaran Riau daratan saja itu. Ada kemungkinan tambah kolam lagi Bang atau bagaimana Bang? Kemungkinan nambah, hari ini udah nambah 1 lagi kolam. Udah nambah sebenarnya. Biasa. Karena kita bergantung dengan mitra, kita berharap mitra cepat besar, cuman karena mitra ini ada juga polemik mereka kan, kita juga nggak bisa terlalu berharap ke mereka. Ya kita juga buka pasar, buka kolam baru kan, dengan cara mengontrak atau beli lahan. Ya, sekarang ini memang banyak yang para pengusaha yang ingin jadi pengusaha itu dia sistemnya bagi hasil, dia minta saya manajemennya. Sekarang manajemen dari baik ikannya dan pemasarannya. Kalau mereka pada umumnya ya banyak seperti itu, minta join ya, kalau mitra yang udah ada mereka pekerja sifatnya teknis budidaya. Mitra sekarang lebih kepada mitra strategi budidaya. Di situ sih. Kira-kira Bang, kalau ada yang ingin memulai gitu Bang, itu dari ada nggak berapa modalnya atau berapa kebutuhan? Kalau ada yang ingin memulai, pengen join sebenarnya kan ada banyak. Sekarang ini sedang banyak-banyaknya, malah kita lagi kewalahan di sistem sumber dayanya, sumber daya manusianya. Lebih kepada SDM-nya yang nggak ada. Banyak sih yang ada yang kapasitas sampai dengan 1 juta ekor. Seperti kita sekarang ini kan 1 juta ekor di kolam 1 dan kolam 2 ini total populasi 1 juta dengan produksi 1 ton. Mereka ada 100 ton. Mereka juga bilang, Bang, kami mau buat nih 300.000 ekor untuk 30 ton. Tapi mereka menyerahkan semua ke kita. Ya, mereka cuma tempat dan modal. Sisanya kita semua. Ya, kewalahan kita di orang. Betul. Sementara pekerja yang ada sekarang pada umumnya memang sulit lah cari pekerja sekarang kan. Ya, kita berharap ada sumber daya lokal. Tapi kita sulit hari-hari ini, saya sendiri susah payah lah untuk mencari sumber daya lokal yang mau diajak kerjasama. Kalau investor banyak yang mau, banyak yang mau. Mereka melihat manajemen kita seperti apa kan. Kita udah terintegrasi dari satu mitra ke mitra, udah dengan satu agen ke agen udah terintegrasi. Jadi kalau pasar ya kita nggak begitu sanksi lah menghadapi pasar sebenarnya kan. Ya tergantung kita sanggupnya berapa gitu aja. Kira-kira Abang ada tambah lagi kolam nanti gitu ke depannya? Ke depan memang harus nambah. Karena kita juga kerjasama dengan 2 perusahaan asing kan. 2 perusahaan asing untuk pakan, 2 merek pakan yang masing-masing kita dapat kontrak karya 2 miliar gitu kan. 2 miliar kontrak karya kita kalau untuk apa ini kan, pakan ini. Jadi 1 bulan kita harus mampu menghasilkan untuk di OFP sendiri 150 ton di luar mitra, harus sendiri itu sifatnya kan, 150 ton sendiri. Jadi kontrak karya kita ya seperti tadi, kita banyak beberapa teman sales datang dia itu pada umumnya ngajak buat kontrak kerjasama, pakan kita dipakai, nanti mereka ngasih apa gitu kan. Ya tapi tetap manajemen kita. Betul. Hari ini udah jalan 1 tahunan kontrak kerja dengan 2 perusahaan asing. Ya mereka
boleh katakan mereka melakukan kerjasama di bidang pakannya. Mereka kita kontrak pakai pakan mereka ya 2 miliar 1 bulan. Alhamdulillah. Gitu. Ya memang untuk dipakai sendiri dan untuk dijual. Makanya mitra kita tuh ada mitra yang memang dibina dari bibit sampai panen sampai apa. Ada mitra yang memang khusus pengambilan pakan saja. Ada 2 porsi. Kalau pengambilan pakan kita bebaskan mereka mau populasi berapa aja, kita support pakannya. Kalau mereka kendala di penjualan baru kita bantu. Tapi selagi mereka bisa jual sendiri ya silahkan sendiri. Kira-kira nih Bang, kan mahasiswa perikanan itu kan, ada bisa dikerjasamakan Bang atau gimana? Sebelumnya saya juga dengan sampai cuman tahun ini kayak ya, tahun kemarin itu masih ada mahasiswa penelitian untuk mengambil data tugas akhir. Ya. Yaitu saya juga mengisi apa namanya? Indukan. Saya juga punya indukan. Oh ya. Tapi di kolam kita yang satu Ya, sana lagi. ada indukan itu, nanti kita jual ke Fakultas Perikanan gitu. Untuk budidaya mereka, untuk hatchery mereka kita jual. Mereka kadang ngubungi kita minta induk misalnya 6 pasang, ya udah kita siapin induknya. Yang rata-rata kan mahasiswa itu minta yang udah siap pakai kan, dalam waktu 2-3 hari mereka udah langsung bisa dikawinkan induknya kan, ya udah matang gonat gitu, ya udah kita siapin gitu. Kalau untuk kerjasama ada kemarin salah satu profesor perikanan juga minta supaya menghidupkan Fakultas Perikanan mereka, karena memang mereka banyak bantuan tapi mereka tidak termanfaatkan dengan baik. Akhirnya saya bilang insya Allah saya ke sana, tapi belum, ya nama waktunya belum pas kan karena kesibukan juga kan gitu. Ini Bang, tadi kan mulai dari 2-3 cm, terus itu tahapannya sampai besar sampai dijual tuh berapa lama tuh Bang? Kan pindah-pindah kolam tadi. Iya. Dia kan begitu dibeli, misalnya kita beli sekali masuk mungkin 300.000, kita masukkan dalam 2 keramba, dalam 3 minggu kita sortir, kita pisah jadi 6 keramba, nanti dalam waktu masuk bulan kedua atau udah 6 minggu pisah lagi, jadi rata-rata 1 keramba ini isinya nanti 10 sampai 20.000 ekor. Kita tebar padat istilah di sini karena air kita kan mengalir. Kalau air mengalir tebar padat bisa, tapi kalau tidak mengalir ya kapasitas keramba ini paling tinggi di angka 5 sampai 8.000 ekor aja. Kalau tebar padat bisa kita 15.000 lah, rata-rata nih 15.000 semua. Ini 15.000 ekor ikan dalamnya. Jadi kalau sekali keluar panen rata-rata di angka 1 tonan lah. Itu dari mulai sampai berapa lama tuh Bang baru panen? Panen itu nanti di umur 1 hari sama kita sampai 2,5 bulan panen. Udah 2 bulan setengah panen. Jadi 60-75 hari udah mulai panen. Panen jonggol lah istilahnya kan. Kadang ada yang ketemu kita sampai 2 bulan, 60 hari udah panen. Ya pokoknya panen jonggol itu antara 60 sampai 75 hari lah. Panen kepala lah gitu kan. Ya. Ini Bang, mitra Bang dari mana aja Bang? Ada dari, kalau mitra yang udah terbentuk sekarang untuk wilayah Siak. Siak itu di Lubuk Dalam. Itu ada Lubuk Dalam, Dayun, Siak Kota. Terus ya ada Kerinci, Pelalawan itu Kerinci kanan. SP5, SP4 itu. Terus ada nanti Dumai, Duri. Terus ada nanti untuk Rohul ada juga di Kepenuhan. Terus Pelalawan penuh. Ya ada Siak, Pelalawan, Rohul, Dumai, Pekanbaru sendiri. 5 aja ya. Jadi mereka ngambil ke sini gitu. Mereka ngambil pakan. Ngambil pakan kita kan distributor kan, karena kita distributor dia ngambil pakan ke kita. Rata-rata setiap hari mereka ada ngambil tuh 100 sak, 50 sak. Kita ada gudang pakan khusus kan. Kita kapasitas gudang 2 gudang, kita 2 gudang tuh 60 ton 1 bulan. 1 kali masuk itu 15 hari habis itu. Ya. Mereka ngambil terus cuman hari ini mungkin enggak karena mungkin ada beberapa dia kalau ngambil pasti ada jadwalnya. Jadi mereka minta jadwal. Berarti masih terbuka juga Bang ya? Bermitra sama masih kalau kabupaten lain kan? Iya, bermitra masih buka dan banyak sih yang pingin, cuman kita kan bermitra itu harus tetap kita harus analisa petaninya. Gitu ya. Petaninya apakah ini memang serius dia berikan atau hanya sekedar coba-coba. Ada juga ya? Harus ada kita. Kadang ada petani yang memang dia fokus, dia pengen bahwa ini adalah kehidupan dia. Gitu. Yang kayak gitu kita cari. Ya bukan hanya bicara masalah udahlah kan dibantu, diawasi, digini, jadi seolah enggak. Kita memang fokus mencari memang petani-petani yang memang konsisten lah dalam berikan gitu.
yang punya konsistensi yang bagus, punya teknis budidaya yang bagus. Kalau kita OFP sekarang kalau ketemu petani yang udah konsistennya bagus, teknis budidaya bagus, kita di manajemennya aja lagi. Manajemen perikanannya dan manajemen pemasarannya. Dan strategi pemasarannya, buka pasar, ya itu aja. Lebih ke situ lagi. Kalau teknis budidaya memang harus kita pilih petani yang betul-betul bagus. Gitu. Itu Bang, keterlibatan pemerintah ada nggak Bang? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Terus, ini masih kita sendiri. Kalau ke mitra ya kita itu pola kita yang kita buat sendiri. Pola yang dibuat sendiri. Ya memang sejauh ini keterlibatan pemerintah tidak ada, ya belum ada lah sampai saat ini. Dari saya berdiri 2006 sampai hari ini belum ada keterlibatan pemerintah. Kemungkinan perlu juga Bang? Ya kita juga tidak menutup peran pemerintah untuk mengambil berkolaborasi dengan petani. Ya kita tidak menutup, karena kita bagaimanapun juga kita harus membuka ruang untuk kerjasama lebih jauh lagi kan sebenarnya. Ya, kita nggak nutup semua pihak lah semuanya kan. Ya selagi itu memberikan manfaat yang baik. Iya betul. Terus Abang emang fokus di sini atau yang di luar ini ada juga Bang, ataupun ngisi-ngisi latihan juga? Oh enggak ada. Saya fokusnya ya kalau ngisi edukasi ya kadang kita duduk di luar ngasih edukasi gitu. Sama-sama petani duduk ngopi, sama-sama mahasiswa, mungkin sama-sama petani muda. Karena kan sekarang kita jujur aja menghadapi kendala juga di sektor pertanian, peternakan, perikanan ini. Perikanan lah kita bahas. Rata-rata usia peternak ikan itu kan di atas 55 tahun. Oh, harusnya di bawah itu. Karena tidak terjadi regenerasi. Biar produktif ya, harusnya dari muda. Jadi ya contoh petani saya aja, rata-rata umurnya atas 55. Allah. Jadi ya mau gimana kita mau bilang ini bahaya nih di 5-10 tahun ke depan ini mau jadi apa? Saya juga melihat ketika petani saya datang umurnya udah misalnya 55. Saya tanya, Bapak berapa umurnya? 55. Anak di sejauh mana gini? Bagaimana keterlibatan anak dalam ini? Kita juga akan lihat. Berarti bukan kita maksudnya nanti kalau bapaknya ini kita jadi anak, enggak. Berarti kedepannya nggak ada regenerasi. Dan itu memang terjadi. Saya nggak baca seluruh Indonesia, di Riau aja sih. Sekarang jumlah petani itu malah di Riau ini di angka 55 ke atas umur. Oh, berarti kendala juga tuh ya? Ya, kendala di 5-10 tahun ke depan regenerasi nggak ada. Ya, boleh katakan tak seimbang lah. Jumlah yang pensiun dengan yang lumayan ikan. Berarti masih butuh SDM yang banyak. SDM yang banyak perlu. Tapi memang harus dalam kapasitas ilmu terapan, bukan teori lagi kan, terapannya, aplikasinya. Memang aplikasi lebih jauh lah sebenarnya kan. Nggak, ya ibaratnya ya kayak sekarang ini kan pekerja saya aja di atas 50 kan. Allah. Mudah-mudahan adalah regenerasi. Ya saya berharapnya gitu, regenerasinya ada dari sisi minimal dari teknis budidaya lah dulu, nggak usah lah dari pengusahanya. Kalau udah teknis budidaya ada yang muda-muda muncul, gampang kita naikkan dia. Tapi kalau nggak ada mencarinya, nanti ya ujung-ujung kita ngambil orang luar ya, ujung-ujung kan ke situ. Nggak bisa dilibatkan universitas tuh Bang? Sebenarnya bisa dengan bekerja sama dengan lembaga universitas. Cuman kan setakat ini kita belum ada menawarkan diri. Ya tapi kalau kita diminta ya kita bersedia gitu. Kalau kita diminta kita bersedia. Sejauh ini kan saya juga punya sekolah yang mengedukasinya di pelajaran kewirausahaan. Nanti kita ajarkan teknis budidaya ikan secara kecil dulu, bioflok, budik damber gitu. Nanti kan muncul ketertarikan gitu aja sih. Ya walaupun akhirnya memang banyak yang nggak apalah, hanya sekedar memenuhi mata pelajaran habis gitu. Jadi nggak ada yang lekat kepala. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting mana tahu nanti 5 tahun ke depan dia baru teringat. Ya kita nggak tahu juga kan. Orang kan teringatnya ketika enak juga ternyata itu pernah belajar itu, ya seperti itulah yang kita lakukan sekarang. Nggak berharap langsung buahnya masak gitu. Tanam dulu aja. Pengen cepet aja kalau. Ya pengen coba. Karena memang sekarang ini ingin membesarkan, pengen peluang besar. Kita dikasih kepercayaan sama perusahaan. Sekarang nggak tanggung-tanggung mereka. Berapa Bang mau? 1 miliar, 2 miliar gitu. Cuma mikirnya orangnya siapa? Siapa yang menggerakkan? Ya di bawah ini yang ya kalau saya semuanya ya nggak mungkin kan. Kita udah sekarang tuh kayak di sini udah ada 1 koordinator di kolam 1, kolam 2, ini kolam 2, kolam 1 ada koordinator. Jadi masing-masing tanggung jawab dengan wilayah masing-masing. Ya nanti ada tanggung jawab laporan keuangannya ke saya, ke pihak keuangannya. Kalau saya budidayanya, hasilnya, ya itu kita udah bagi-bagi di sini dengan pola yang
efisien mungkin. Jadi bagaimana mereka bisa terima hasil sesuai harapan. Ini kita berharap setiap bulan kita ada hasil. Jadi boleh katakan tiap bulan mereka gajian. Iya. Jadi tiap bulan gajian itu. Baik Bang, udah cukup panjang lebar. Mungkin ada ini Bang. Oh ya, kita kasih pakan dulu. Aduh. Ya Bang. Ini emang harus setiap hari ini Bang. Ya. Ini sortir ya, ini nyortir. Sortir. Ya, nyortir sesuai dengan apa? Kebutuhan pasar kan. Ikan kan lele kan disortir. Ya. Dari 2,5 bulan, dari 1 hari sampai 2,5 bulan itu kan mau 2 kali sortir. Biar rata ukurannya kan. Iya. Nah, ini disortir. Sortir untuk sampai panen. Ada sortir bibit nih, bibit yang udah disortir. Ukurannya kan udah sesuai juga kan bibitnya itu kan. Nah, itu. Ya udah sama rata ukurannya. Tetap harus disortir kalau biar hasilnya maksimal. Kalau enggak dia itu ya, iya. makan kawannya sendiri gitu ya? Kalau ukurannya nanti terlalu besar, ya dia makan teman kan. Ya. Jadi produksi nggak sampai nanti. Makanya dari bibit segini sampai dia panen nanti itu harus 2 kali sortir lagi. Baru ketemu hasil yang bagus kan. Hasilnya maksimal kan. Bibitnya. Ini yang umur berapa nih Bang? Ini baru nyampe 2 minggu. 2 minggu? Ya 2 minggu. Berarti 5 cm. Ya 5 cm, 6 cm lah kan. 7 cm lah itu. Nah, siap. Kita ambil kan. Ini yang udah besarnya di sini. Siap. Yang apa? Karena panas. Nengok di sini. Nggak ada. Oh dia pengaruh juga. Ya kalau panas dia ke bawah deh. Nggak mau dia makan ya. Ini mau deh. Ini bisa kayak Bang? Ya ini dah nunggu beberapa hari udah bisa panen. Udah bisa panen berarti ya? Udah bisa panen nih. Ini baru siap sortir makanya dia nggak mau naik ke atas. Dia kalau udah terganggu dia diam di bawah. Nggak semua yang naik nih. Emang kayak gitu sifat ikan kan? Iya. Oke. Memang penuhnya di situ. Nah. Luar biasa. Ini harusnya mahasiswa perikanan. Iya. Luar biasa ketertarikannya. Seharusnya ini kan bidang mereka ya. Iya. Bidang mereka kita berharap mereka yang memberi sentuhan lebih bagus lagi karena mereka kan dari pendidikan itu kan. Iya. Kita berharapnya seperti itu. Ya inilah. Ini nggak mau dia makan karena memang lagi terganggu kan. Jadi itu sifatnya. Kalau temannya terganggu sih dia nggak mau makan. Seperti itulah. Ya kalau lagi nggak ada gangguan ya. Ada juga yang mati gitu Bang. Karena apa tuh? Kalau mati memang tuh normal ya. Kalau kayak gini kan ada mati. Ya tingkat rata kalau dihitung sampai dari masuk bibit sampai panen itu tingkat kematiannya sampai dengan 5%. 5%. Itu bisa kita tekan juga dalam gimana sih? Itu udah terendah tuh. Terendah. Terendah tuh 5%. Solusinya ada? Nggak ada, itu memang kondisi yang kondisi yang membuatkan seperti itu. Kematian 5%. FCR-nya itu ada tetap penghitungan tingkat kematian berapa persen, food conversion rasionya, hasil daging dengan pakan yang dimakan ya kita hitung. Lebih spesifik gitu ya. Ya makanya di situ nanti kita tahu sini dapat ikan ini dapat, kita petani bisa tahu gaji saya nanti dapat segini. Iya. Kalau dia nggak dapat FCR saya marahin, ngapain aja kerja kamu. Ya kalau saya gitu ya, kalau FCR-nya nggak masuk, saya marah. Kok bisa? Kecuali dia bisa menjawab dengan baik, ya saya terima. Ini Bang kemarin kena sakit, begini, oke. Peletnya kemarin sempat terputus, mana tahu kan. Sekarang kan nggak ada lagi istilah pelet putus kan. Kenapa? Ya kalau ikan yang nggak dapat, kita kan dalam 100.000 ekor itu panen 12 ton. Nah nanti 12 ton tuh hitung pakan yang dimakan, hitung dagingnya. Berapa pakannya? Itu per 1,5 bulan tadi ya? Dari habis panen itu kita hitung tuh dari 100.000 menghasilkan berapa ton, pakannya berapa banyak. Kalau biasanya 100.000 kita 12 ton setengah tuh pakannya paling kuat itu hampir 11 ton. Hampir 11 ton. Nah itu nanti harga lagi mempengaruhi, itu kan faktor mempengaruhi FCR itu kan dagingnya sendiri hasil ya, pakan, harga di pasar. Ya alhamdulillah karena kita di sini juga diukurani, kita juga termasuk yang jumlahnya besar. Kita juga bisa mengatur
pola harga pasarnya yang jangan terlalu jatuh kali. Iya. Kalau naik ya boleh, kalau jatuh enggak. Siap. Karena kita udah bisa menentu, ya bukan menentu sih, menyetel harganya. Jadi supaya harga di petani juga jangan terlalu jatuh. Itu sebenarnya ya ada triknya sendiri sih sebenarnya untuk mengatur pola pasar nama itu kan. Itu ya itu memang diperlukan jumlah ikan yang banyak, dan kita harus ya kalau kita mau ngatur pasar ya kita jangan putus ikan. Itu aja sih kuncinya. Kalau ikan kita putus ya nggak bisa kita ngatur pasar. Pasar pasti berpindah dari harus berkala, harus continue. Makanya kita bilang berapa lo mau gua ada. Siap. Insyaallah Bang. Izin Bang, ini closing statement Bang. Buat mungkin ada yang mau berbudidaya lele juga, silakan Bang. Ya, pesan saya kalau bagi yang ingin berbudidaya ya, potensi perikanan ini ke depannya saya boleh mengatakan sangat menjanjikan. Tapi permasalahannya adalah saya selalu bilang ke petani adalah konsistensi dalam budidaya itu sendiri. Ya, saya rasa konsistensi itu bukan dalam usaha ini saja, semua usaha harus konsisten sebenarnya kan. Ya, dan kedua kita keyakinan. Ya, seperti saya hari ini jangan takut lah kalau berusaha. Karena sekarang memang zamannya berbisnis atau berusaha yang itu lebih menjanjikan. Nah, saya menganggap perikanan ini yang udah saya tempuh secara langsung, secara pribadi sejak tahun 2006. Ya, saya udah merasakan. Saya juga belajar awal 2000. Saya berani buka tahun 2006. Setelah 6 tahun belajar, ya saya buka sendiri. Itulah. Tapi ya, alhamdulillah kita yang nggak bisa disanggah itu adalah keyakinan. Kalau kita yakin berhasil, ya berhasil. Itu kan kembali ke diri kita sendiri ya. Kalau keyakinan itu, kalau kita bilang nggak yakin ya jangan dikerjain. Kalau saya yakin, itu aja dari dulu saya bilang yakin. Ketika orang bilang bisnis apa ikan, orang anggap sebelah mata. Saya sekarang udah membuktikan bahwa bisnis ikan menjanjikan, sangat menjanjikan karena tersangkut masalah pangan kan. Pangan kedepannya juga menjadi isu hangat dan isu yang paling di negara-negara lain udah menjadi isu yang menjadi dihangatkan topik atau dijadikan strategi untuk mencukupkan pangan itu sendiri gitu kan. Itu sih sebenarnya yang berarti fokus dan konsisten Bang. Ya, fokus dan konsisten. Baik, terima kasih Bang. Ya. Baik Sobat Riomek TV, hilangkan kebosanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.